A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa pertanyaannya bahwa barzah itu kan memiliki bentuk atau sifat-sifat materi tapi tidak memiliki beban materi. Terus kita sekarang ini atau kemarin memiliki pelajaran beberapa waktu terakhir ini memiliki istilah bahan dan bentuk. Pertanyaannya, apakah bentuk yang dimaui itu sama dengan bentuk yang dimaui pada saat sekarang? Nah, tidak bisa. Bentuk ya bentuk, bukan istilah filsafat. Bentuk bahasa Indonesia. Barzah tidak memiliki beban materi tetapi memiliki bentuk materi. Bentuk pohon, bentuk bola, bentuk bumi, bentuk matahari. Bentuk bahasa Indonesia, bukan istilah filsafat. Nah itu. Nah, apalagi ada kata-katanya memiliki bentuk dan sifat-sifat lainnya dari materi. Berarti bentuk di situ yakni apa? Bentuknya materi. Sebagaimana sifat-sifat lainnya manis, pahit, panas, dingin, kasar, halus dan seterusnya. Itu memiliki seperti itu. Ular, contohnya ular, memiliki bentuk seperti ular. Bentuk ular. Jadi bentuk ular, bentuk ikan, apa saja di barzah itu ada. Nah, bentuk yang seperti ini sama tidak dengan bentuk kita yang kita bahas ini? Yani yang form sama enggak? Sama enggak? Sama. Yani maksudnya tidak sama persis, tetapi yang mana yang sama? Misalnya yang sama, misalnya bentuk pertama itu yang diisyarahin Mbak tadi itu, bahwa 3 dimensi, tetapi tidak punya beban. Itu saja. Jadi bentuk yang sekarang ini spesies, bentuk yang form ini mirip dengan spesies. Bentuk di sini bukan hanya bengkok, panjang, lebar, bukan panjang, lebar, tebal, bukan hanya itu. Tanah juga bentuk, manusia juga bentuk. Mana bahannya manusia? Kalau manusia itu bentuk, mana bahannya? Ya, manusia itu kan terdiri dari bahan dan bentuk. Mana bentuknya, mana anunya? Seperti benda terdiri dari bahan dan bentuk. Benda pertama. Mana bahannya? Yang mengemban potensinya. Kalau benda pertama, bentuknya mana? 3 dimensi. Sekarang manusia terdiri bahan dan bentuk. Mana bentuknya manusia? Rasional. Bahannya mana? Binatang. Orang dulu sudah dibilang bahwa kalau jenis itu dipandang sebagai sesuatu yang mandiri, dipandang sesuatu yang lengkap, disebut apa? Disebut bahan. Kalau pembeda dilihat secara mandiri, dilihat secara lengkap, disebut apa? Bentuk. Jadi bentuk di sini mutlak apa saja yang membuat sesuatu itu terkhususkan melalui substansinya. Katakanlah pembedanya semacam begitu. Itu form, itu bentuk. Itu sudah menjadi istilah filsafat. Jadi cari-cari sendiri mana yang benar, mana. Jadi bentuk kalau kita bilang di mana, kalau kita bilang di barzah, itu bukan bentuk istilah filsafat, tapi bentuk bahasa Indonesia. Bentuk kursi, bentuk pohon macam-macam, binatang dan seterusnya. Bentuk manusia, bentuk tubuhnya ini. Begitu. Tapi kalau bentuk dalam istilah kita sekarang, apa bentuk manusia?
rasionalnya. Kalau bentuk di barzah manusia apa? Istilahnya kalau jangan manusia deh, kuda, karena manusia boleh dikata suatu hal yang lain, boleh dikata memiliki lainan. Sekarang misalnya kuda, kalau saya bilang bentuk kuda di barzah itu apanya? Ya bentuk badannya, tidak aneh-aneh. Tapi kalau saya bilang bentuk kuda di dunia ini bentuknya apa? Meringkih. Begitu. Bahannya mana? Binatang berkembang. Begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Kalau proses itu namanya gerak, perubahan. Nah, kalau penciptaan materi pertama itu bukan perubahan, bukan gerak, bukan waktu. Kenapa? Karena belum ada waktu. Ya, ini mana kalau belum ada materi, belum ada waktu, belum ada volume. Nah, logikanya mana bahwa dia tiada? Nah, karena materi punya volume, punya batasan ruang dan waktu. Berarti sebelum awal dia tidak ada. Nah, karena sebelum awal tidak ada dan sekarang ada, berarti diadain. Bagaimana cara mengadakan materi pertamanya? Nah, itu nih kun fayakun, tidak ada potensi. Kenapa? Karena potensi itu diemban oleh apa? Material, bukan materi. Diemban oleh material, matter, bahan. Nah, sementara sebelum ada materi, tidak ada material. Sebelum ada material, tidak ada potensi. Oleh karena itu keberadaan benda pertama kun fayakun. Itu penjelasan logisnya. Tapi penciptaan benda-benda berikutnya itu dalam proses, dalam zaman, dalam waktu. Karena terjadi dari apa? Dari benda-benda sebelumnya yang pertama itu yang sekedar memiliki panjang lebar dan tebal.